Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuda Gunawan. Saya mahasiswa semester 5 Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Alhamdulillah, pada tanggal 23 September sampai tanggal 4 Oktober 2021, saya bersama 7 rekan saya, berikut nama-namanya. Kami telah melaksanakan kegiatan PLP 1 di SMA Negeri 51 Jakarta. SMA 51 Jakarta ini terletak di Jalan Batu Ampar 3, Condet Keramat Jati, Jakarta Timur. Apa sih itu PLP 1? Pengenalan lapangan persekolahan 1 atau bisa disebut PLP 1 adalah proses pengamatan atau observasi dan wawancara yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Nah, inti dari kegiatan PLP 1 adalah aktivitas pengamatan terhadap kultur sekolah, struktur organisasi, dan tata kerja. Kemudian pengelolaan pendidikan, peraturan dan tata tertib sekolah. Kemudian ada kegiatan-kegiatan seremonial, formal di sekolah, kegiatan-kegiatan rutin berupa intrakurikuler dan ekstrakurikuler, dan pengamatan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Pada kegiatan PLP 1 ini, kami berkesempatan mewawancarai Bapak Solihin MPD selaku Kepala Sekolah di SMA 51 Jakarta yang didampingi oleh Ibu Dr. Rosida Latukonsina selaku Wakil Kesiswaan, dan ada Ibu Kurniasi SPD selaku Wakil Kurikulum, dan ada Bapak Mahmud SPD selaku Humas. Nah, selain itu, kami juga berkesempatan untuk mewawancarai Ibu Hajati Ningrum SPSI selaku Guru BK di SMA 51 Jakarta, dan Hirjan Syarif selaku Ketua OSIS periode 2020-2021. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan laporan dari hasil wawancara kegiatan PLP kami. Yuk teman-teman, simak baik-baik. Untuk yang pertama, hasil dari wawancara dengan Bapak Solihin MPD selaku Kepala Sekolah di SMA 51 Jakarta. Menurut beliau, pembentukan karakteristik yang ada di SMA 51 Jakarta ini disatukan dengan pembiasaan positif. Agar pembiasaan positif ini menjadi kebiasaan kegiatan sehari-hari peserta didik. Nah, misalnya upacara bendera, yaitu untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan juga meningkatkan jiwa nasionalisme. Kemudian ada tadarus, yaitu untuk meningkatkan jiwa religius. Yang terakhir ada literasi, yaitu agar menambah ilmu dan wawasan para peserta didik. Nah, pembiasaan positif tersebut membentuk karakteristik peserta didik. Nah, jadi dalam pembentukan karakteristiknya tidak ada kegiatan khusus. Nah, itu kultur yang ada di SMA 51 Jakarta. Jadi, semua dari pembentukan karakteristik dan pembiasaan positif menjadi satu kesatuan untuk membentuk karakter-karakter baru. Kemudian, untuk tata tertib itu dibuat atas kesepakatan bersama dari semua guru, siswa, dan orang tua. Nah, kemudian ditetapkan bersama-sama dan dijalankan sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Nah, itu tata tertib saat luring. Namun, pada saat daring sama aja aturan itu digunakan, tapi ada penambahan penyesuaian aturan untuk daring. Nah, untuk sanksi itu ada 3, yaitu ada sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Nah, untuk sanksi ringan, apabila siswa melanggar peraturan dan akan diberikan sanksi berupa bimbingan dari guru BK seminggu sekali. Nah, untuk sanksi sedang sama seperti sanksi ringan, yaitu diberikan bimbingan oleh guru BK, namun jangka waktu yang panjang. Apabila tidak ada perubahan pada siswa, maka akan dipanggil orang tuanya. Nah, untuk sanksi berat akan langsung dipulangkan ke orang tua masing-masing. Lalu, untuk kegiatan upacara dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu luring yang dibatasi orangnya, yaitu paskibra, dan saat upacara hanya langsung pada intinya saja, yaitu penaikan bendera, dan upacara ini melalui daring.
untuk ekstrakurikuler tetap berjalan seperti biasa dan dilaksanakan secara daring. Nah, apabila ingin ekstrakurikuler secara langsung, maka perlu izin ke sekolah terlebih dahulu dan harus sudah divaksin. Untuk diizinkan atau tidak tergantung kebijakan pemerintah. Hasil wawancara yang kedua bersama Ibu Hazatiningrum, SPD selaku guru BK di SMA 51 Jakarta. Saat pembelajaran daring, guru dan siswa SMA 51 Jakarta ini menggunakan media Zoom dan Google Classroom untuk menyerahkan tugas. Nah, untuk kelas klasikal, guru BK sebenarnya setiap minggu dikasih 1 jam pembelajaran. Dikarenakan keterbatasan kuota siswa, akhirnya guru BK membuat kesepakatan dengan masing-masing kelas, yaitu menyimpan materinya di Google Classroom terlebih dahulu. Nah, kemudian sebulan sekali baru guru BK menjelaskan atau berdiskusi dalam ruang Zoom dengan siswa. Guru BK juga menjelaskan di SMA 51 Jakarta ini memiliki program tahunan, program semesteran, program bulanan, dan program harian. Nah, sebelum guru BK membuat program, biasanya guru BK menyebar angket kebutuhan, kemudian dianalisis. Nah, setelah dianalisis, barulah program BK ini sesuai dengan materi yang akan disampaikan di kelas. Menurut Ibu Ningrum, banyak kendala yang dihadapi dalam pembelajaran daring ini. Nah, contohnya, kurang meratanya kuota yang didapatkan oleh siswa dan juga sering gangguan sinyal, serta alat media pembelajaran yang dimiliki siswa ini tidak memadai, sehingga kegiatan belajar mengajar kurang maksimal. Nah, kemudian kendala selanjutnya itu, dikarenakan pembelajaran daring di rumah, itu sudah masuk zona nyaman siswa. Nah, kadang ketika siswa melakukan Zoom, ketika dipanggil oleh guru sering gak nyaut. Nah, untuk mengatasi kendala tersebut, menurut Ibu Ningrum, pihak sekolah mengizinkan beberapa siswa yang mengalami kendala untuk datang ke sekolah agar kegiatan belajar tetap dapat dilaksanakan dengan baik. Hasil wawancara yang ketiga yaitu bersama Saudara Hirjan Sarif selaku Ketua OSIS periode 2020-2021. Nah, menurut Saudara Hirjan, untuk fasilitas yang disediakan sekolah guna mendukung kegiatan OSIS itu ada ruang audiovisual. Nah, ruangan ini sangat sering digunakan oleh OSIS, apalagi saat kegiatan webinar dan acara-acara kecil. Nah, di ruang audiovisual ini ada infocus, ada mic, dan lain-lain. Kemudian jaringannya juga cepat. Kemudian ada kegiatan-kegiatan OSIS yang diadakan di sekolah, yaitu ada Sabusa untuk memperingati bulan bahasa, terus ada Lisa Games. Untuk tahun ini ada 2 Lisa Games. Yang pertama ada e-sport dan yang kedua ada lomba kreativitas. Kemudian ada Carvelsa juga, yaitu Kartini Festival. Terus ada lomba pengetahuan umum dan lain-lain. Kemudian ada beberapa anggota OSIS yang ikut serta bergerak dalam organisasi luar, yaitu POS DKI Jakarta. Nah, tahun ini OSIS berkolaborasi dengan Ambalan dari Eskul Pramuka. Nah, waktu bencana banjir di Jakarta, mereka membagi-bagikan sembako kepada masyarakat yang terkena dampak banjir. Nah, untuk ekstrakurikuler yang ada di SMA 51 Jakarta ini ada 6 bidang. Yang pertama ada bidang olahraga, yaitu ada basket, voli, futsal, badminton. Bidang kedua ada bidang ilmu pengetahuan dan keterampilan, yaitu ada KIR, English Club, jurnalis. Dan bidang ketiga bidang seni, yaitu ada tari saman, tari tradisional, dan paduan suara. Bidang keempat ada bidang organisasi, yaitu ada Paskibra, Pramuka, dan PMR. Bidang kelima ada bidang seni bela diri, yaitu ada taekwondo dan silat. Dan bidang yang terakhir ada bidang kerohanian, yaitu rohis dan rokris. Sekian pembahasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.